Karena itu kita tuh nggak bakal tahu nih tahun depan itu kita bakal dapat kesempatan yang sebaik ini apa enggak, dengan tubuh yang masih sempurna, yang ya masih sehat seperti ini atau enggak. Jadi ingatlah bahwa Ramadan yang kita rasakan sekarang itu adalah Ramadan yang belum tentu dirasakan oleh orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Ramadan Podcast Bamunis BNI. Kali ini kita udah di penghujung Ramadan nih, dan kita akan membahas tentang Ramadan Wrap Up. Sudahkah Ramadanmu sempurna? Yang akan jadi episode terakhir di Rapot kali ini. Nah, tentunya kita akan ngebahasnya bersama bareng narasumber yang kece, yang terpercaya ya mungkin ya. Oke, bisa kita sambut nih kakak satu ini, silahkan berkenalan kak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Umu Amanda dari IDC Korwil UMJ. Oke, panggilannya siapa nih kak? Manda boleh? Manda ya, Kak Manda. Oke. Ngomong-ngomong tentang Ramadan yang sempurna nih, emang sebenarnya kesempurnaan dalam Ramadan itu kayak gimana sih menurut kakak? Kalau menurut aku pribadi, Ramadan yang sempurna itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus aja ya ketika berpuasa. Tapi Ramadan yang sempurna ataupun Ramadan yang baik itu adalah gimana cara kita mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang berkualitas. Kayak misalkan apakah di Ramadan ini tuh udah memberikan dampak pada diri kita. Contoh misalkan di Ramadan kali ini aku lebih dermawan, rasanya aku lebih berkhusyuk beribadah, atau aku lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, ketika misalkan kita udah merasakan banyak perubahan positif yang ada di diri kita, nah itu itu menjadi indikator buat bilang Ramadan kita tuh udah sempurna, udah baik. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti yang bisa jadi tanda-tanda atau indikator ya. Iya. Apa aja yang bisa bikin Ramadan kita itu sempurna. Terus kayak cara kita untuk mengevaluasi ibadah kita selama Ramadan ini tuh kayak gimana sih kak? Kalau aku pribadi ya, kan yang namanya tuh evaluasi, berarti ada target yang harus kita capai gitu. Dan sebelum kita mengevaluasi diri kita nih, baiknya kita tuh nentuin dulu kak, target kita ini di Ramadan ini mau ngapain gitu. Misalkan kita target Ramadan kali ini itu pengen lebih banyak qiyamulailnya misalkan, atau pengen lebih banyak baca Al-Quran kayak gitu. Nah misalkan nih target kita ini udah jelas nih, oh aku mau qiyamulailnya lebih banyak, berarti kita ini harus jaga pola tidur kita, istirahatnya. Nah misalkan hari pertama ini kan aku udah puasa nih misalkan, tapi ternyata qiyamulail aku tuh gak sesuai target gitu. Alhasil ketinggalan ceritanya qiyamulailnya. Berarti evaluasinya apa? Oh hari ini aku berarti harus jaga pola tidur aku dengan baik biar nanti qiyamulailnya gak telat lagi. Itu sih kak kalau dari aku. Oh, berarti benar-benar harus persiapan ya untuk melakukan ibadah. Ya itu kayak gimana gitu. Kita kan sebagai manusia nih ya, gak luput dari namanya kesalahan, ya kan. Kesalahan tuh ya walaupun memang setan-setan dibelenggu ketika Ramadan, cuma kan ada aja gitu kan kesalahan yang datang dari diri kita gitu. Nah, gimana sih caranya kita meminimalisir atau kayak mengurangi nih kesalahan yang bisa kita perbuat selama bulan Ramadan? Aduh, kesalahan umum ya kak. Ya. Kesalahan umum tuh banyak banget lagi kalau lagi bulan Ramadan. Pertama kan kayak bulan Ramadan ini tuh kita tuh jadi biasa kan lemes ya. Terus karena jadwal makan kita juga digeser, tapi bukan dikurangi tapi digeser. Yang tadinya misalkan kita itu sarapan jam 7, jadi kita tuh sarapannya jadi lebih pagi. Jam 3, jam 4 ya. jam 3. Dan itu kan kayak jadi ajang untuk bermalas-malasan biasanya tuh Ramadan itu, karena itu tuh alasannya, oh iya nih aku karena lemes tadi nggak sahur lah atau apa gitu. Itu kesalahan umumnya yang pertama, jadi bermalas-malasan. Terus kedua itu adalah jadi kadang ibadah tuh terburu-buru. Ini aku ya. Aku waktu dulu tuh waktu kecil gitu, kalau misalkan terawih nih, ini kita biasanya terawih sih ibadah yang paling sering terburu-buru tuh. Aku tuh terawih tuh biasanya dulu ngapalin jadwal imam kak. Oh, yang paling cepet. Iya. Kalau misalkan nanti dapat imam yang
bacaannya lama, oh ganti nih aku mau ke masjid yang ini gue cepet gitu. Punya jadwalnya ya. Iya, jadi kayak aku ngafalin nih nama-nama imam, oh imam ini lama lagi udah ganti gitu. Jadi kesalahan umum yang sering terjadi tuh selain tadi bermalas-malasan juga ibadah kita tuh jadi terburu-buru. Terus selanjutnya yang paling sering ya, yang sering aku alamin gitu, mungkin teman-teman alamin juga adalah berburu takjil. Itu sih kesalahan umum. Jadi kita terlalu fokus sama hal-hal duniawi kayak berburu takjil, dan akhirnya kita tuh jadi lupa gitu ada ibadah sunnah lain yang sebenarnya bisa kita kejar di waktu jarak Saat antara berburu takjil itu. Iya, di antara asar sama maghrib itu. Contoh kayak baca surat Al-Waqiah atau apa tuh namatin tadarus gitu. Tapi kita tuh jadi fokus sama hal-hal duniawi, berburu takjil itu. Dan akhirnya si takjil yang kita makan ini udah mah banyak kita kan berburu takjil gitu, FOMO kan. Udah gitu gak habis lagi, kekenyangan. Balik lagi di siklusnya. Lapar mata dong iya, kita. siklusnya nanti balik lagi balas-malesan kekenyangan soalnya. Itu sih Kak kalau aku. Oke. Lumayan banyak ya berarti kesalahan umumnya. Tadi ada 3 ya. 3 ya. Jam makan yang bisa bikin malas-malesan, terus juga terburu-buru, Iya, terus juga terburu-buru. lapar mata di takjil, berburu takjil gitu kan. Nah, kalau misalkan dari kesalahan-kesalahan itu gimana sih cara kita mengurangi nih kesalahan-kesalahan yang ada untuk menyempurnakan lagi Ramadan saat menjelang Idul Fitri nanti? Kalau dari aku pribadi, kalau misalkan gimana cara kita mengurangi atau ya tadi ya mengevaluasi lagi gitu, ya kita sadar aja gitu. Oh berarti kalau misalkan tadi terlalu banyak makan kita jadi malas-malasan, berarti ya dikurangin gitu. Apalagi kan bulan Ramadan ini cuman ada setahun sekali gitu. Kita tuh harus memanfaatkan si bulan Ramadan ini dengan baik. Ya, jadi harus ada capaian yang harus kita capai gitu, jelas. Itu sih Kak kalau aku. Kalau tentang istighfar nih, kira-kira apa sih peran istighfar sama taubat gitu untuk memperbaiki atau menyempurnakan Ramadan kita? Istighfar dan taubat itu kan berarti kita memohon ampunan kepada Allah ya di bulan Ramadan, yang itu tuh udah dijelasin di Al-Quran juga kalau bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Terus di Nabi Muhammad SAW juga udah berkali-kali gitu menyebutkan kalau misalkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang pintu maaf itu dibuka selebar-lebarnya. Jadi peran istighfar dan taubat ini kita benar-benar minta maaf kepada Allah dengan beristighfarnya, lalu dengan taubatnya itu kita tidak hanya meminta maaf tapi juga bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat. Itu sih Kak. Jadi taubatnya di sini tuh taubat nasuha, yang benar-benar kita tuh sebisa mungkin tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Benar harus bertaubat dengan sungguh-sungguh ya untuk biar sadar dan tetap istiqomah. Nah, terus kalau ngomong masalah istiqomah juga, kan Ramadan itu kan kita banyak berbuat baik gitu kan, Ya, sama amin bulan ya Allah. Ramadan gitu. Insya Allah ya Allah, amin. Nah, ketika kita udah banyak melakukan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan nih, gimana sih caranya biar bisa istiqomah dan tetap menjalankannya di luar Ramadan? Dari aku pribadi gitu Kak, selama Ramadan ini diusahakan kita itu banyak melakukan ibadah yang kecil-kecil dulu. Bukan berarti ibadah yang langsung banyak dan besar itu kurang baik, tapi kan namanya untuk membentuk kebiasaan itu kan membutuhkan proses ya Kak. Kalau misalkan kita langsung target nih, aku pokoknya nanti sehari itu 3 juz bacanya, ya itu mungkin bisa lah ya kita lakuin selama 1-3 hari ke depan. Tapi kan biasanya tuh kalau udah kayak terlalu banyak, jadinya pas hari keempat atau kelimanya kayak ngerasa kayak kemarin juga aku udah banyak nih baca Al-Qurannya, jadi nggak apa-apa lah bolos sehari. Udah ngerasa puas gitu. Iya, ngerasa puas. Terus hari kelimanya juga kemarin juga ini kan kemarin 3 juz, berarti kalau sekarang enggak juga nggak apa-apa lah, kan ada backupan. Bener-bener lagi. Nah iya gitu. Nah akhirnya dari situ aku lebih ke ibadah yang kecil-kecil dulu. Misalkan sehari itu 1 juz, berarti setiap 1 kali sholat 2,5 lembar. Karena kan membentuk kebiasaan tuh sesulit itu ya Kak. Ngebentuk kebiasaan tuh ya sulit tuh dari hari pertama sampai hari ke-7. Dan insya Allah kalau misalkan kita udah melakukan hal yang kecil-kecil secara rutin di dalam kurun waktu yang sebulan itu,
ya insya Allah kita itu semangatnya bisa terjaga lah, udah terbentuk kan karakter kita. Jadi ketika di bulan lain pun kita masih ada tuh rutinitas yang kemarin tuh masih ada sisanya gitu. Jadi lebih baik yang kecil-kecil dulu. Oke, biar step by stepnya kita nggak ngerasa udah banyak nih kemarin, sekarang nggak usah lah kayak gitu ya. Iya, biar gak kaget tubuhnya. Iya, benar-benar. Oke, kalau ngomongin tentang sempurna dan ini juga udah di penghujung Ramadan gitu kan, udah di penghujung Ramadan, kira-kira apa sih pentingnya muhasabah nih, Kak? Atau introspeksi diri dari perbuatan-perbuatan kita selama bulan Ramadan? Muhasabah tuh ya ampun penting banget ya Kak. Kita tuh kayak introspeksi diri, apa kalau misalkan itu kayak deep talk gitu sama diri kita. Iya. Kayak bener gak sih yang kita lakuin selama bulan ini itu apa sih sebenarnya yang kita cari kayak gitu. Ini emang udah bener nih step by stepnya. Kadang emang overthinking tuh dibutuhkan gitu untuk kita biar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Overthinkingnya yang ke arah baik ya? Iya, overthinkingnya tuh ke arah yang baik, yang muhasabah gitu, koreksi diri. Karena kan sebanyak apapun orang lain mengoreksi kita, kalau kita sendiri gak sadar itu sulit gitu. Bener. Jadi emang lebih baik dari kitanya yang sadar gitu. Biasanya aku kalau muhasabah itu kalau mau tidur, kayak apa sih kita itu ingat-ingat gitu, apa sih yang udah kita lakuin selama hari ini. Seharusnya tadi aku nggak ngomong kayak gini, harusnya ngomong kayak gini gitu sih. Jadi muhasabah itu sepenting itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah juga. Oke, Masya Allah. Jadi overthinking nggak apa-apa guys, sebelum Sobat Rapat ini nggak apa-apa banget kalau overthinking, tapi ya setelahnya nggak berlarut-larut. Betul. Ya, berlarut dan ya evaluasi apa yang Evaluasi. selanjutnya harus dilakukan seperti itu. Nah, kalau untuk pesan nih dari kakak, pesan atau nasihat gitu biar kita bisa jadi motivasi gitu dari ke diri kita untuk lebih baik ke depannya. Motivasi untuk Ramadan lebih baik itu sebenarnya adalah kita tuh nerapin di diri kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir gitu. Karena kan kayak kita tuh nggak bakal tahu nih Ramadan yang tahun depan itu kita masih ada, atau Ramadan tahun depan itu kita sakit atau kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi dengan cara kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita tuh jadi lebih khusyuk gitu. Nih kita nggak bakal ketemu nih kesempatan emas ini, karena kan sejatinya bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar kesempatan emas gitu bagi kita sendiri gitu ya. Karena itu kita tuh nggak bakal tahu nih tahun depan itu kita bakal dapat kesempatan yang sebaik ini apa enggak, dengan tubuh yang masih sempurna, yang masih sehat seperti ini atau enggak. Jadi ingatlah bahwa Ramadan yang kita rasakan sekarang itu adalah Ramadan yang belum tentu dirasakan oleh orang lain juga. Oke, Masya Allah ya. Ingat guys, jadi Ramadan terakhir kita. Maksudnya diingat-ingat terus gitu ya, biar kita punya semangat untuk terus beribadah di Ramadan dan di luar Ramadan, seperti itu. Sobat Rapot, bentar lagi kan Ramadan udah mau selesai. Terus juga tadi udah ngomongin tentang kesempurnaan Ramadan, terus juga udah mau Idul Fitri nih, dekat-dekat ini gitu kan. Nah, kira-kira dari Kamanda ada nggak sih cerita seru yang bisa sharing nih kita di sini, cerita seru menuju Idul Fitri gitu? Cerita seru menuju Idul Fitri ya Kak. Kalau misalkan cerita yang baru-baru ini kayaknya gak ada, tapi aku punya cerita seru banget waktu pas aku masih SD. Sekitar kelas 2 apa kelas 3 Berapa gitu. tahun yang lalu ya? Berapa ya? Aduh, udah lama banget lagi. Itu tuh ceritanya gini. Jadi mungkin kakak pernah ngerasain juga. Pertama tuh dulu tuh pernah diumumin Idul Fitri itu besok. Ingat gak? Ada tuh kayak bimbang gitu ya, hari Idul ini Fitri tuh besok besok atau lusa gitu ya? Betul. Nah Idul Fitri itu benar-benar tuh kayak udah diumumin tuh besok nih Idul Fitri nih. Itu nenek aku udah siapin nastar Kak, terus udah kayak siapin kastengel apa itu kayak kue-kue kering ya. Terus kayak baju namanya juga anak kecil kan, kayak baju baru tuh udah dijejer-jejerin tuh sama sepatunya di atas. Udah disiapin ya? Iya, udah se-prepare itu aku kayak pokoknya aku betul nih pas tahun ini pokoknya. Udah bikin ketupat belum? Iya udah Kak. Udah juga. Ketupat, rendang, terus opor ayam itu tuh udah kayak wah tersedia gitu di hari itu tuh.
karena kan besoknya bulan puasa. Dan ternyata bulan puasa Idul Fitri. Dan ternyata Menteri Agama itu ngumumin lagi pas malamnya ternyata si Idul Fitrinya tuh nanti lusa gitu. Alhasil kayak opor sama rendang dan yang lain-lainnya tuh langsung aja kita makan di bulan puasa. Terus udah gitu kayak karena masih banyak banget nih yang aturan buat kerabat-kerabat jauh ya, terus kerabat jauh udah kayak ya nanti bakal datang gitu. Karena ada itu kan pengumuman baru ya pada nggak datang, terus si makanan itu kita bagi-bagiin sama warga setempat dan ternyata satu kampung tuh kayak kena prank. Kira-kira pengumuman yang dan lucunya pas lagi lebarannya jadi udah gak ada makanan karena udah ya Allah. Kuenya tinggal setengah. Itu nggak bakal aku lupain sih beneran, karena emang masih kecil juga. Jadi kayak lucu juga lagi ada yang kayak gitu. Semoga teman-teman nggak ngalamin ya lebaran tahun ini nggak kayak gitu. Semoga kita nggak di prank ya. Ya semoga kita nggak di prank ya sama Ramadan yang lainnya gitu. Semoga dipertemukan juga sama Ramadan setelahnya. Amin ya Allah. Oke, sampai sini perjumpaan kita, dan sebelumnya ngingetin lagi kalau ada closing statement nih dari Kamada. Silakan Kamada. Gak apa-apa Ramadan yang udah sempurna, yang penting kitanya udah berusaha. Oke. Bismillah ya, kita mendapat pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Ta'ala. Allah. Oke, Sobat Rapot, karena kita udah di penghujung episode dan juga di penghujung Ramadan, jadi aku mau ucapkan selamat berlebaran kepada kalian semua yang menonton dimanapun kalian berada, dan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.